Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Ini, wajah Lin Tian langsung berubah, saat dia merasakan tekanan yang ada di alam keenam itu. Tekanan di sana tiba-tiba menjadi 3 kali lipat, jika dibandingkan dengan tekanan di alam sebelumnya. Karena hal itu, ini membuat Lin Tian pada awalnya kesulitan untuk terbang. Pantas saja Seng Ju dan yang lainnya ragu untuk naik ke alam keenam ini. Jadi karena inilah, kebanyakan dari orang-orang yang keluar dari alam rahasia akan terlihat berbeda dari sebelumnya. Sayangnya hal itu hanya dapat menekan Lin Tian sementara saja, sebelum dia dengan santai berhasil menahan tekanan gravitasi yang ada di alam keenam tersebut dengan mudah. Wush! Kemana aku harus mencari mereka? Tanya Lin Tian dengan wajah kebingungan. Seng Chu mungkin saja dalam bahaya, karena itulah dia berharap bisa segera menemukannya. Karena bagaimanapun juga dia adalah pujaan hati para generasi muda alam kehidupan. Jika sampai sesuatu terjadi kepada wanita itu, mungkin saja generasi sekarang akan merasakan rasa bersalah yang luar biasa dalam hidup mereka. Cih, kenapa semua ini bisa terjadi? Ucap Lin Tian dengan wajah marah. Lin Tian tidak sadar, karena secara perlahan di matanya ada energi gelap yang benar-benar berbeda dengan elemen kegelapannya, dan itu membuat dia merasa semakin cepat marah pada saat itu. Wush! Di luar pintu alam rahasia. Apakah kalian menemukan mereka, lalu bagaimana caranya mereka bisa masuk? Tanya bayi kecil. Cih, itu sangat sulit. Mereka benar-benar pandai dalam bersembunyi, jawab Sukun. Di dalam sebuah hutan, keempat pria terlihat sedang minum di sana. Setelah beberapa hari ini, mereka mencoba mencari jejak orang-orang misterius itu, tapi semua tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mencari orang-orang itu sangatlah sulit, sampai-sampai mereka semua benar-benar sangat kesulitan. Padahal menurut pikiran mereka, orang-orang yang menjaga atau bersembunyi di alam kehidupan ini, mungkin saja sebagai pasukan yang disiapkan untuk mundur bagi orang-orang itu. Menurutku, sepertinya kali ini kita harus serius, ucap bayi kecil. Ah, Amer siapa ini? Kenapa enak sekali? Baunya seperti ada bau bunga, dan rasanya benar-benar wow, ucap Bing Zhao. Itu adalah anggur mahal, jadi jangan sampai dihabiskan begitu saja. Aku sendiri sangat sulit untuk mendapatkannya, balas bayi kecil dengan wajah agak kaku. Keempatnya terlihat asik-asikan mabok di hutan yang diterangi oleh api unggun di sana. Tapi jika ada yang melihatnya dari dekat, mereka dapat melihat kalau beberapa binatang iblis sedang berlutut di depan mereka berempat dengan ketakutan. Semuanya adalah binatang iblis yang dipukuli oleh bayi kecil saat mencari beberapa informasi di hutan, dan bisa dibilang meskipun bayi kecil dalam wujud manusianya saat ini, tapi tetap saja nakalnya masih ada. Hufha, untungnya mereka tidak tahu, ucap bayi kecil di dalam hatinya. Jadi kita harus bagaimana? Tanya Long Aotian kepada yang lain. Bing Zhao terdiam sambil dengan santai menggoyangkan botol anggur di tangannya, dan dia tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama setelah itu, akhirnya dia pun bicara dan dengan tenang menjelaskan saran yang ingin dia rencanakan. Setelah mendengar dengan baik dan merasa tidak ada masalah, mereka semua pun setuju. Baiklah, mari kita lihat seberapa yakin mereka bisa bersembunyi dari kita, ucap bayi kecil sambil tersenyum. Yang lain juga tersenyum, lalu meminum kembali amer mereka. Tidak ada yang tahu, rencana apa yang sedang disiapkan oleh keempat saudara itu. Tapi yang pasti setelah sedikit gerakan tangan si bayi kecil, semua binatang di sana langsung kabur. Itu bukan berarti mereka lari, tapi jelas saja mereka telah mendapatkan perintah dari bayi kecil. Saatnya kita menunggu dan melihat hasilnya.
Mungkin akan butuh waktu lama untuk keluar dari alam rahasia itu, jadi kita punya waktu yang cukup, jelas Bai kecil. Yo, minum lagi, balas Bing Zhao. Hahaha. Keempatnya tertawa di hutan itu, tapi mereka tidak tahu atau memang sengaja berpura-pura tidak tahu, kalau ada 3 wanita yang sedang memandang mereka dari langit. Apakah begini jika mereka semua berkumpul? Ucap Xing Xing Er yang penuh dengan kebingungan, saat dia melihat 4 pria yang mabuk di bawah mereka itu. Aku juga tidak tahu, tapi mungkin saja ini adalah cara mereka dalam mempererat persaudaraan mereka, jawab Dewi Air yang juga baru tahu sifat suaminya itu saat bersama saudaranya. Dewi Elf hanya tersenyum saat melihat kepada keempat pria yang mabuk itu, dan dia juga tidak akan melarang prianya untuk berkumpul dengan saudaranya sendiri. Biarlah, yang penting mereka pasti akan mengubah alam langit, dan tidak mungkin membuat alam langit jatuh ke dalam perubahan, ucap Dewi Elf. Kedua wanita yang lain juga mengangguk setuju, keempat pria ini bukanlah pria yang biasa-biasa saja. Meskipun kadang-kadang mereka terlihat konyol, tapi jika mereka ingin dan dimanapun mereka berada, maka tidak ada yang tidak dapat mereka lakukan. Terlebih lagi dengan saudara kecil mereka itu. Oh iya adik Xing, bukankah kamu sudah bertemu dengan adik kecil itu? Bagaimana jika kamu menceritakan sedikit pada kami? Ucap Dewi Air sambil melihat ke arah Xing Xing Er. Mendengar dia dipanggil adik oleh Dewi Air, Xing Xing Er merasa agak malu. Sudah jelas kalau itu karena hubungannya dan Bing Zhao. Maka dari itu, Dewi Air dan Dewi Elf dapat memperlakukan dia seperti sekarang. Jangan malu begitu dong, bagaimanapun juga sekarang kita bersaudara. Jadi jika pria-pria ini nanti membuat masalah selama kita bersatu, maka kita bisa dengan mudah mengalahkan mereka, jelas Dewi Elf. Mendengar hal itu, Xing Xing Er pun setuju. Bagaimanapun juga tingkah keempat kerang ini sama halnya dengan berandalan, dan itu sudah jelas akan ada masalah jika mereka berkumpul bersama nantinya. Jadi dia tentu saja butuh orang lain yang dapat membantunya juga dalam mengatasi itu, dan tentu saja dengan bersatu bersama Dewi Air dan Dewi Elf, maka kemungkinannya itu bisa membantunya. Ketiga wanita itu pun tidak peduli dengan 4 pria itu, dan kemudian pergi mencari suasana baru sambil mendengar cerita dari Xing Xing Er tentang Lin Tian. Alam bunga, Dewi-dewi, teriak beberapa peri yang bersayap. Mereka adalah peri yang menjadi penjaga serta pembantu terpercaya Dewi Bunga, dan mereka benar-benar sangat setia kepada Dewi Bunga, bahkan mereka secara sukarela mengorbankan nyawa mereka jika itu diperlukan untuk melindungi Dewi Bunga. Ada apa peri hijau? Kenapa wajahmu terlihat bingung? Tanya Dewi Bunga. Itu, Amer yang peri hijau buat telah hilang, jawab peri hijau dengan wajah cemas. Hanya Amer saja, kenapa ribut sekali? Ucap Dewi Bunga yang masih santai saat menyirami bunga di taman. Tapi kan, ucap peri hijau. Sudah biarkan saja, itu hanya beberapa Amer. Kamu kembali saja, ucap Dewi Bunga yang berpikir bahwa itu hanya beberapa Amer yang hilang. Tapi hampir setengah yang hilang, dan semua itu sudah berusia puluhan juta tahun, ucap peri hijau. Gumprang, apap, wajah Dewi Bunga langsung kaget saat mendengar itu. Puluhan juta tahun, hampir setengah dari Amer itu hilang, ucap Dewi Bunga dengan kaget. Walaupun dia tidak rugi, tapi bagaimanapun juga itu adalah Amer puluhan juta tahun. Apalagi hanya di alam bunga sajalah A.ER itu dibuat. Bahkan jika dijual ke seluruh alam maka harganya mungkin bisa sampai selangit. Bagaimana bisa hilang? Tanya Dewi Bunga dengan tak percaya. Si peri hijau lalu menceritakan bagaimana dia bisa menemukan Amer itu hilang. Hal itu terjadi pagi tadi, saat dia akan mengambil puluhan Amer untuk dikirim ke toko dagang untuk dijual, kemudian dia menghitung ulang Amer yang ada di gudang.
Tapi saat dia menghitung ulang, dia merasa kalau amer itu banyak yang kurang. Lalu, dia pun mulai menghitung kembali amer tersebut. Sayangnya setelah beberapa kali menghitungnya, tetap saja amer tersebut masih kurang, dan itu jauh lebih sedikit dari tahun kemarin saat dia menghitung. Mendengar hal itu wajah Dewi Bunga terlihat kesal, dan dia tiba-tiba saja teringat akan sesuatu yang terjadi, itu sebelum bayi kecil pergi untuk ke alam kehidupan. "Sayang, aku ingin jalan-jalan sebentar di istana sendirian, apakah boleh?" tanya bayi kecil. "Iya, kamu boleh pergi kemanapun," balas Dewi Bunga dengan senyum manis. Lalu bayi kecil dengan bahagia pergi berjalan-jalan di sekitaran istana bunga, dan dia pun kembali pada sore harinya saat itu. Tapi saat itu Dewi Bunga tidak curiga sedikit pun, kalau bayi kecil telah melakukan sesuatu. Dia hanya melihat wajah bayi kecil sangat bahagia, dan bahkan terus tersenyum kepadanya. "Bagus, bagus, suamiku, awas saja jika kamu kembali. Aku pasti akan menghukummu," ucap Dewi Bunga dengan suara kesal. Ternyata tingkah berandalan bayi kecil masih belum hilang, dan hal itu membuat dia benar-benar harus mendidik dengan baik suaminya itu. Melihat wajah marah Dewi Bunga, sang peri kecil itu hanya merasa kasihan kepada bayi kecil yang malang. Dia yakin kalau setelah Kaisar Harimau kembali, maka hari-hari bahagianya akan hilang saat itu juga. Cerita berpindah. "Wush, kenapa tidak ada?" ucap Lin Tian yang semakin resah, dan dia tidak menemukan sedikit pun jejak keberadaan Seng Chuer. Bahkan setelah dia telah mencoba menggunakan kompas yang diberikan Seng Ju, tapi tetap saja dia gagal untuk menemukan wanita itu. Apakah mereka telah naik ke alam ketujuh? Pikir Lin Tian. Tapi itu langsung ditepis oleh Lin Tian, karena menurutnya tidak mungkin kalau mereka berada di alam ketujuh. Jika pria itu ingin melakukan rencananya, maka hanya alam keenam sajalah tempat yang bagus. Itu dikarenakan kebanyakan para jenius pasti sudah berada di alam ketujuh, apalagi itu adalah batasan dari mereka semua. Hanya alam keenam sajalah yang nantinya akan kosong, dan juga mempermudah mereka melakukan aksinya. "Sial," ucap Lin Tian dengan kesal. Dia tidak peduli lagi, dia harus menemukan Seng Chuer. Kalau tidak, itu akan menjadi rasa penyesalan dalam hati kecilnya jika terjadi sesuatu kepada wanita itu. Wush! Hampir 2 minggu berlalu Lin Tian tetap tidak menemukan jejak Seng Chuer dimanapun, dan dia menjadi lebih khawatir dari sebelumnya karena dia takut sesuatu telah terjadi kepadanya. "Di mana kamu Seng Chuer?" teriak Lin Tian ke langit. Di suatu tempat yang berada di daerah es dari alam ke-6. Bang! Tampak seorang wanita yang dipenuhi luka, itu sedang berjuang berdiri melawan banyak serangan dari sekelompok pria. "Hahaha, Chuer, menyerahlah sajalah. Dan kamu tidak akan merasakan sakit lagi," ucap pria itu dengan tertawa bahagia. "Apakah alam angin ingin menjadi musuh alam kehidupan?" tanya Seng Chuer dengan mulut sudah berdarah. Sudah jelas kalau dia telah terluka, akibat serangan gabungan dari orang-orang yang ada di depan mereka ini. Saat dia sedang sendirian dan berpisah dengan yang lain, tiba-tiba saja kelompok ini menyerangnya. Semuanya bukan karena dia lemah, tapi karena lawannya ini berada pada tingkat yang sama dengannya, dan itu membuat dia kelelahan. "Hahaha, kami hanya perlu membawamu ke hadapan Tuan Muda, lalu kamu akan menjadi pemuas Tuan Muda kami sebelum dinikmati oleh kami semua," ucap pria itu tanpa rasa takut. "Iya, dan alam kehidupan pasti tidak akan tahu apa yang kami lakukan. Apalagi kalau kami membunuhmu di sini, jadi siapa yang akan tahu?" tambah yang lain sambil tertawa keras di sana. Mendengar hal itu, Seng Chuer menjadi semakin marah. Dia lalu menggunakan mata rohnya, atau mata takdirnya untuk melawan semua orang di sana.
Kenapa? Ada apa dengan mataku? Gumam Seng Chuer yang tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan matanya. Perlahan-lahan cahaya matanya mulai menghilang, dan awalnya dia dapat melihat semua orang di sana, tapi sekarang dia benar-benar tidak dapat melihat orang-orang itu. Hahaha, lihatlah, sekarang efek obatnya telah bekerja. Ucap pria tersebut dengan bangga. Oi saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kenapa menggunakan obat itu sekarang, bukankah harusnya nanti? Jika begini, Tuan Muda akan marah, ucap yang lain saat melihat apa yang dilakukan oleh pria di depan mereka. Hehehe, kamu tenang saja, Tuan Muda tidak akan tahu. Katakan saja, wanita ini mati bunuh diri sebelum kita menggunakan obatnya, jelas pria itu dengan senyum jahat. Mendengar apa yang dikatakan pria di depan mereka, semuanya hanya bisa terdiam. Karena awalnya mereka hanya berniat menangkap Seng Chuer, dan langsung membawanya ke hadapan Tuan Muda mereka. Apakah kalian tidak penasaran dengan kenikmatan wanita ini? Jika wanita ini sudah berada di tangan Tuan, pasti akan longgar, goda pria tersebut. Yang lain pada akhirnya tergoda saat melihat tubuh mulus dan juga cantik Seng Chuer, lalu niat jahat pun benar-benar telah merasuki mereka semua pada saat itu juga. Di atas tebing itu, Seng Chuer yang tidak dapat melihat mulai gemetar ketakutan. Dia terus mengayunkan pedangnya ke segala arah, itu dia lakukan agar menghalangi orang-orang itu mendekat. Jangan mendekat, jangan sentuh aku, teriak Seng Chuer yang tidak seperti biasanya. Dia pernah mengalami hal ini dulu waktu kecil, dan orang-orang menjauhinya. Orang-orang meledeknya, bahkan ada beberapa yang membencinya, lalu membulinya dengan kejam. Meskipun hal itu sudah lama, tapi itu masih terbayang dalam pikiran Seng Chuer. Apalagi pada saat itu, para prialah yang melakukan banyak hal yang buruk kepadanya, dan itu membuat dia takut saat disentuh pria yang tidak dia kenal. Hahaha, Dewi yang cantik dari alam kehidupan bisa setakut itu. Ayo kemari, biarkan kami menikmati tubuhmu, ucap pria tersebut yang perlahan sambil mendekati Seng Chuer. Jangan mendekat, ucap Seng Chuer yang penuh dengan ketakutan. Krekek, bang. Tiba-tiba saja tanah di sekitar Seng Chuer amblas, dan itu membuat Seng Chuer langsung jatuh. Tidak, teriak Seng Chuer dengan ketakutan. Chuer, teriak sosok yang tiba-tiba melompat dengan cepat, dan berusaha menangkap Seng Chuer. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.